Oke, record-nya udah muncul ya? Sudah, Pak. Oke, ya, saya mulai. Ya, hari ini kita belajar reseptor intraseluler atau nuklear reseptor atau reseptor inti sebagai target aksi obat. Ini kalau ditulis di bab agak terakhir ya, 3 bab terakhir tentang reseptor intraseluler. Ya, setelah kuliah ini, adik-adik diharapkan mengetahui tentang transduksi sinyal pada reseptor inti sebagai target aksi obat, serta contoh obat-obatnya. Nah, hari ini kita akan bahas, tidak semua reseptor kita bahas, kita hanya fokus di 3, yaitu reseptor glukokortikoid atau steroid, kemudian PPAR, dan reseptor vitamin D. Kita mulai ya. Oke, nuklear reseptor atau reseptor inti, ini klasifikasinya bisa berbagai macam ya, dan ini ada contoh yang berdasarkan urutan DNA. Nuklear reseptor itu ternyata anggotanya banyak sehingga perlu diklasifikasikan. Nah, itu. Dan salah satu caranya berdasarkan urutan DNA dari reseptor tersebut. Nah, ini dibagi menjadi 7 subfamili dari NR1, 2, 3, 4, 5, 6 dan NR0. Nah, untuk yang 0 itu dia tidak punya bagian domain tertentu ya, dia nggak ada, maka dikasih nilai 0. Ya, ada apa saja di situ? Nah, ini sebenarnya tidak begitu banyak ya, maksudnya kita bisa berhasil untuk membuat listnya. Ini dipropos tahun 2006 atau ya 2006 oleh ahli-ahli yang bekerja di bidang nuklir reseptor. Jadi untuk nuklir reseptor 1A di subfamily ini ada reseptor hormon tiroid. Oke. Kemudian untuk yang 1B itu reseptor asam retinoat. Asam retinoat kalian tahu apa itu? Nama lain untuk apa? Vitamin A, Pak. Vitamin A, oke, bagus. Ya, NR1C. Nah, ini penting ya, karena ini menjadi target aksi obat untuk obat diabetes mellitus. Peroxisome proliferator activated receptor atau PPAR. Nanti juga kita bahas. 1D REF-ERB receptor. Kemudian 1F retinoic acid related orphan. Nah, kalau dengar kata orphan, ini ingat aja artinya dia belum ketahuan ligannya apa gitu ya. Jadi orphan itu kayak yatim piatu gitu ya. Jadi belum ketahuan siapa itunya, siapa ligannya gitu. Atau kemudian liver egg receptor like receptor, kemudian vitamin D receptor like receptor. 1I berikutnya ke yang nomor 2, hepatosit nuklear faktor 4 reseptor, 2B retinoid X receptor, 2C testicular receptor, 2E Thales like receptor, 2F COP-TF like receptor. Kemudian 3A itu ada estrogen receptor. Dan 3B ada estrogen related receptor. 3C ada 3 ketosteroid receptor. 4A, 5A, dan 6A ini minor ya, terkait dengan nerve growth factor 1B like receptor dan 5A, 6A sebagai berikut. Nah, ini ada linknya, nanti adik-adik bisa klik ininya artikel lengkapnya. Oke, dari 3 reseptor yang kita bahas hari ini, berarti untuk vitamin D dia subfamily mana dia masuknya? Yang mana? 1I, Pak. Oke, PPAR masuk yang mana? NR1. 1C. 1C ya. NR tahu ya, nuklear reseptor. Kalau yang satu lagi reseptor glukokortikoid masuk yang mana? Dan nemu belum?
Yang namanya ada mirip-miripnya mana? Yang NR1A bukan, Pak? Bukan. Yang NR3C, Pak. Iya, steroid nih ya, ketosteroid. Maksud di sini adalah glukokortikoid di sini ya, NR3C. Ya, oke, jadi udah paham penamaannya. Selanjutnya, reseptor nuklir juga bisa diklasifikasikan berdasarkan mekanisme molekuler. Jadi bisa dibagi jadi tipe 4, tapi untuk yang sekarang saya jelaskan hanya tipe 1 dan 2 saja. Nah, reseptor tipe 1, jika dia belum ada ligan, maka dia letaknya ada di sitoplasma dan bergandengan dengan HSP atau heat shock protein. Sedangkan tipe 2, reseptor yang tanpa adanya ligan, dia terletak di nukleus, terikat pada DNA, membentuk heterodimer, biasanya dengan RXR. Oke ya. Dan dalam konfigurasi ini, mereka biasanya berekrut korepresor. Oke, dari penjelasan ini, tipe 1 dan 2 yang paling signifikan, apa yang berbeda? Kalau yang tipe 1 di sitoplasma. Oke, lokasinya ya. Jadi yang dia terletak di sitoplasma, kalau belum ada ligan dia nongkrong di sana. Kalau yang tipe 2 dia udah nongkrong di nukleus. Nah, itu beda itunya ya, beda paling penting dari tipe 1 dan tipe 2. Nah, itu kalian paham. Jadi bisa juga reseptor nuklir itu dia posisinya di sitoplasma gitu ya. Tapi ketika dia udah tertempel ligan, dia bisa masuk kayak gitu. Oke, ini ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, sekarang ini gambaran dari tipe 1 dan tipe 2. Oke ya, kita lihat. Tipe 1 ini contohnya adalah glukokortikoid. Nah, tadi glukokortikoid masuk subfamily mana? NR3C, Pak. NR3C, oke ya. Jadi dengan tahu ini, maka golongan 3, subfamily 3 tadi, dia adalah yang pensinyalan tipe 1. Yang mana kita lihat ada GR. Ingat ya, G, glukokortikoid. R apa berarti? Reseptor. Ya. Kita lihat apa yang terjadi. Saya bilang tadi, kalau tipe 1, sebelum ada penempelan ligan, dia di mana dan berdekatan dengan siapa? Sebelum ada ligan, dia Oke, ya, lihat. Dia berada di sitoplasma dan mengikat HSP90. Nah, yang terjadi setelah glukokortikoid, ini ligan ya, dia masuk, gitu. Dia punya kemampuan untuk menembus membran. Nah, lihat, glukokortikoid akan nempel pada reseptornya, GR, dan lihat, HSP90-nya lepas, gitu. Oke ya, jadi HSP90 lepas, barulah kemudian kompleks GR dan si glukokortikoid ini, dia akan menempel pada respon elemen, namanya GRE, glukokortikoid respon elemen. Ini pada DNA ini ya, binding. Ini ada GR punya DNA binding domain yang itu pada GRE. Ini pada nukleus. Nah ini adalah pensinyalan yang tipe 1. Contohnya adalah untuk pensinyalan glukokortikoid. Nah untuk yang tipe 2, tadi dikatakan bahwa reseptornya itu sudah ada di inti. Oke ya, dia nongkrongnya udah di inti. Kemudian biasanya lagi dia bergandengan dengan siapa? DNA. Bukan. DNA. Dengan reseptor RXR lainnya. bukan, Pak? Oke, RXR ya, tuh lihat. Dia berkaitan dengan RXR dan biasanya terikat dengan apa satu lagi? PRE bukan, Pak? Enggak, PPR ini PPR reseptor. Dengan siapa tadi? Reseptor, Pak. Reseptor, oke ya. Oh, sorry, korepresor, oke ya. Nah ini korepresor. Jadi ketika ada ini yang masuk si ligannya, barulah kemudian korepresor lepas. Nah, barulah digantikan dengan koaktivator dan akhirnya tuh lihat kompleks ini yang bisa mengenali si namanya PPRE ya. Respon elemen gitu aja. Ya.
Ya, nanti yang berakibat muncullah gen-gen yang terlibat pada adipogenesis, sensitivitas insulin, respon antiinflamasi, atau homeostasis jaringan konektif. Nah, ini adalah gen-gen yang diatur oleh si PIPAR, gitu, PIPAR gamma. Ya, jadi ini adalah contoh pensiaran tipe 2. Sekarang kalian udah tahu perbedaannya, prinsipnya tipe 1 dan tipe 2 dan klasifikasinya. Ya, silakan ada pertanyaan. Oke, jadi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke... Maaf, Pak, izin bertanya. Ya, gimana? Terkait gambar yang tadi, Pak. Yang tadi kan dijelaskan kalau RXR itu udah berikatan sama korepresor. Itu tuh berarti sebelum PPAR gamanya berikatan juga RXR sama korepresornya udah berikatan gitu. Iya, membentuk heterodimer dan terikat ke korepresor ya. Justru kalau ada yang ligan, nah ini bisa lepas, akhirnya bisa menempel pada ininya, DNA-nya. Iya, terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang masuk ke reseptor glukokortikoid. Ya, glukokortikoid atau GC ini merupakan senyawa kortikosteroid dihasilkan oleh korteks adrenal. Kalian tahu ya posisinya korteks adrenal. Kalian cari aja di Google nanti korteks adrenal itu di mana. Kemudian umumnya utamanya adalah kortisol atau hidrokortison. Jadi nama glukokortikoid itu diturunkan dari ini glukosa plus korteks. Ini karena perannya dalam regulasi metabolisme glukosa. Dan dia disintesis di korteks adrenal dan memiliki struktur kimia steroid. Tadi utamanya adalah kortisol. Nah, kortisol ini adalah ligan alami. Kita punya kortisol. Nah, sedangkan dexamethasone ini adalah obat sintetiknya, gitu ya. Jadi ini adalah kita tahu ya dexamethasone. Kalian tahu ini obat dewa dikatakan karena bisa memiliki efek yang sangat luas. Nah, ini adalah sintetik dari kortisol dan dia mengikat lebih kuat pada glucocorticoid reseptor. Jadi ada modifikasi di strukturnya yang membuat dia lebih kuat berikatan dengan reseptor GR ini. Sekarang masuk ke aktivasinya. Oke ya. Kita punya kortisol ya. Kita punya kortisol di dalam tubuh. Itu adalah molekul alami yang dibuat oleh tubuh. Ini adalah strukturnya tadi. Kortisol ini bisa masuk ke menembus membran. Tadi ingat ya, GR ini adalah contoh yang pensiarannya tipe 1 ya, sehingga dia ketika belum aktif dia terikat dengan si HSP. Tapi jika sudah ketempelan ligan, maka HSP bisa lepas gitu ya. Tuh lihat, HSP-nya lepas. Nah, kemudian GR ini akan masuk ke nukleus. Nah, di sana dia nempel pada bagian GRE, glucocorticoid responsive element, gitu ya. Nah, ini adalah jalur yang genomik, artinya hasil penempelan ini maka akan dihasilkan mRNA dan protein. Nah, protein yang dihasilkan itu adalah berupa protein antiinflamasi. Ini adalah produk aktivasi genomik dari si kortisol. Oke. Nah, untuk jalur yang non genomik ada juga. Jadi jalur yang non genomik nanti si GR melalui proses aktivasi non genomik dia akan menghasilkan protein antiinflamasi ini ya. Dan nanti yang protein antiinflamasi lah nanti yang akan menghambat si
protein inflamasi gitu. Nah, di buku Bu Zulis kalian sudah temukan apa aja contoh protein antiinflamasi dan apa aja contoh protein inflamasi. Silakan buka apa dan apa. Yang protein inflamasi, satu lagi yang protein antiinflamasi. Penting ya untuk tahu. Yang antiinflamasi lipokortin bukannya? Yang antiinflamasi lipokortin oke, yang tadi apa? Anti apa inflamasi? Anti, Pak. Anti, oke. Yang inflamasi contohnya? Asam arakidonat ya, Pak? Asam arakidonat bukan protein. Dia adalah lemak. Ini adalah protein yang disandi. Berarti, coba, asam arakidonat itu kan akan diubah menjadi metabolitnya. Apa itu metabolit dari setelah dia diubah? Prostaglandin, Pak. Prostaglandin, oke ya. Perubahan dari asam arakidonat ke prostaglandin oleh enzim siapa? Siklooksidinase bukan, Pak? Ya, siklooksidinase. Nah, berarti kalau saya tanya, apa contoh protein inflamasi berarti? Siklooksidinase, oke ya. Nah, contoh protein inflamasi itu adalah siklooksidinase. Jadi dia yang terlibat untuk menghasilkan prostaglandin dari asam arakidonat tadi. Ya, kata kuncinya protein tadi. Nah, jadi tadi si aneksin yang saya tahu, lipokortin mungkin boleh juga. Ntar saya lihat. Jadi si antiinflamasi tadilah yang menghambat dari kerja si protein inflamasi. Oke, aneksin, nama lainnya aneksin ya, lipokortin tadi. Saya ingatnya malah si aneksin. Ya, itu adalah contoh terkenal dari protein antiinflamasi. Oke, untuk saat ini dulu ya. Jadi ada proses ini dan itu. Ya, sekarang peran glukokortikoid sebagai antiinflamasi. Oke, kita udah mulai masuk nih ke antiinflamasi. Jadi glukokortikoid bereaksi menghambat sitokin dan produksi mediator inflamasi melalui mekanisme yang tidak saling tergantung. Pertama, menghambat induksi dan aktivasi aneksin 1. Ini yang melalui jalur non-genomik. Satu lagi adalah penekanan transkripsi COX-2. Nah, ini ya. Ini adalah contoh protein inflamasi COX-2. Nah, GC juga bisa menghambat sitokin. Banyak ya, ada mulai IL-1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, interferon gamma, TNF-alpha, GM-CSF. Nah, ini dia adalah sitokin-sitokin yang terlibat pada proses inflamasi. Dan kita tahu ya, kalian minimal harus tahu bahwa contoh sitokin proinflamasi, kalian harus tahu ya, ditulis saja boleh, IL-1 beta, IL-6, TNF alpha. Oke, minimal 3 itu yang kalian harus tahu. Itu adalah contoh sitokin proinflamasi. Dan bisa dikatakan juga sebagai protein inflamasi. Jadi termasuk tadi sebagai tambahan COX-2 tadi ya. COX-2, kemudian ada sitokin proinflamasi. Contohnya 3 tadi yang saya sebutkan. Ya, ini cara kerjanya. Jadi ini ada kortisol nempel ke GR. Nah ini. Kemudian aktivasi ini akan menghasilkan aneksin 1. Nah ini. Aneksin 1 adalah protein antiinflamasi gitu ya. Nah, aneksin 1 kemudian dia akan menghambat CPLA2. Oke ya. Tahu nggak artinya CPLA2? Kepanjangannya apa? Coba, ternyata dia satu enzim ya, tuh lihat. Segi 4 ini adalah suatu enzim.
yang mana enzim ini bekerja untuk mengubah fosfolipid menjadi asam arakidonat. Nah, berarti enzim apa ini? Fosfolipase bukan, Pak? Iya, fosfolipase A2 harus lengkap ya, karena fosfolipase itu ada banyak. Jadi adalah fosfolipase A2. C itu kalau nggak salah sitosolik ya, sitosolik fosfolipase A2 alfa. Ini adalah enzim yang ditekan oleh si aneksin 1. Kalau dilihat dari sini, berarti CPLA2 alfa ini dia termasuk protein inflamasi atau protein antiinflamasi PLA2 ini. Inflamasi. Inflamasi, jelas ya. Oke. Nah, barulah kemudian asam arakidonat yang terbentuk, dia akan diubah oleh enzim menjadi prostaglandin. Contohnya adalah enzim siklooksidinase 2 yang tadi disebutkan ya. Ini adalah contoh protein inflamasi COX-2. Nah, berarti si COX-2 kemudian PLA2 ini adalah contoh protein inflamasi. Aneksin 1 ini adalah contoh protein antiinflamasi. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang ada efek samping dari penggunaan obat glukokortikoid, yaitu penimbukan osteoporosis gitu. Nah, bagaimana mekanismenya? Kalian bisa buka di halaman 130 ya, buku Buzulis. Coba salah satu boleh bercerita atau membacakan di halaman 130 mengapa efek samping osteoporosis bisa muncul dari penggunaan glukokortikoid. Silakan. Pak mau mencoba, Pak. Oke, silakan. Ya. Kalau di buku itu dijelaskan bahwa kortikosteroid menstimulasi pembentukan osteoklas dengan cara menghambat sintesis osteoprotegerin. Suatu Oke, ya. Oke, cukup dulu. Ya, kita lihat gambar ini ya. Ini ada gambar, ini adalah osteoblas. Kemudian yang bawah ini adalah osteoklas. Nah ini. Jadi osteoblas ini bisa berubah atau berdiferensiasi menjadi osteoklas. Oke ya. Kemudian ada namanya molekul osteoprotegerin. Nah, osteoprotegerin ini adalah inhibitor yang menghambat penempelan antara rang dengan rangkel. Jadi rangkel itu adalah ligan, L ya, rangkel ligan punyanya si osteoblas ini. Rang itu adalah reseptornya. Nah, proses pengikatan ini itu dihambat oleh si osteoprotegerin. Nah, tapi kalau mereka berikatan, nah akhirnya si osteoblas tadi akan mengaktifkan jalur NF-kappa B yang membuat dia akan berdiferensiasi menjadi osteoklas. Nah, padahal kita tahu bahwa osteoklas itu berperan pada ini ya, pada resorpsi tulang gitu. Jadi dia akan mengurangi jaringan tulang dengan cara menyerap matriks tulang yang termineralisasi. Nah, ini adalah proses normal. Sekarang apa yang terjadi jika adanya GC? Nah, sekarang kita lihat gambar ini. Tadi ya, sel stroma osteoblas, kemudian kalau dia ketempelan dengan rangkel, maka osteoklas prekursor ini akan berdiferensiasi menjadi osteoklas matang. Nah, osteoklas tadi yang berperan pada resorpsi tulang. Sekarang kita lihat. Ikatan antara rang dengan rangkel ini dihambat oleh si OPG atau osteoprotegerin.
Jadi jika ada datang GC, nah GC itu justru si ini macarin si OPG gitu. Oke ya, GC diikat, diasingkan. Jika itu yang terjadi, rangkel dan rang apa yang terjadi? Nempel ya, karena ini apa pengganggunya udah diikat sama si glukokortikoid. Paham belum? Ini ibaratnya orang mau pacaran nih ya, orang mau pacaran. Tapi ada ini apa ini yang nyamuknya ya. Nyamuknya ini ganggu gitu. Nah, nyamuknya diikat oleh si GC gitu. Nah, akhirnya rangkel dan rang bisa pacaran. Nah, akhirnya si osteoklas prekursor bisa menjadi osteoklas matang yang beradsorpsi tulang. Nah, sekarang bisa kejawab nggak mengapa penggunaan steroid bisa menyebabkan osteoporosis? Sudah ditangkap? Ya, karena dia mengasingkan dari si menghambat sintesis osteoprotegerin. Sehingga osteoklasnya terbentuk. Seperti itu ya. Ya, ini NF-κB-nya aktif sehingga si osteoklasnya menjadi matang. Oke, itu untuk yang glukokortikoid. Jadi yang kita bahas adalah antiinflamasi dan efek samping osteoporosisnya. Sebelum saya bahas ke PIPAR, ada pertanyaan nggak untuk si GC, glukokortikoid? Silakan, kalau ada. Oke, saya lanjutkan. Jika tidak ada, sekarang masuk ke reseptor berikutnya adalah peroxisome proliferator active receptor, activating ya, PIPAR. Ya, PIPAR merupakan reseptor nuklir yang banyak mengontrol banyak sel dan proses metabolik ya. PIPAR memiliki fungsi dalam metabolisme lemak, glukosa homeostasis, antiinflamasi, imunoregulasi, dan diferensiasi sel. Ya, jadi fungsinya sangat luas. Ya, ini PIPAR di dalam tubuh kita, ini ada dibagi bisa menjadi 3. PIPAR alfa, PIPAR gamma, beta, atau delta berikutnya. Oke ya, sekarang kita lihat tempat distribusinya. Untuk alfa, dia ada di hati, jantung, otot, yang mana ini adalah jaringan yang mengkatalisis oksidasi lipid. Sedangkan untuk PIPAR gamma, dia di jaringan adiposa dan otot. Sedangkan untuk beta dan delta ada di mana-mana. Kemudian liganya apa aja? Untuk yang alfa, dia utama adalah asam lemak. Untuk PIPAR gamma adalah asam lemak tak jenuh rantai panjang, misalnya adalah asam linoleat dan juga eicosanoid. Kalian tahu ya eicosanoid apa contohnya? Eicosanoid itu adalah golongan asam lemak, contohnya adalah prostaglandin, leukotrien, prostacyclin. Nah, itu adalah eicosanoid ya. Biasanya karbonnya 20. Kemudian untuk yang beta atau delta itu adalah asam lemak. Nah, yang warna merah ini adalah ligan, tapi dia merupakan suatu obat gitu ya. Jadi ini sintetik, obat sintetiknya, yaitu ada fibrat dan thiazolidinedion. Jadi thiazolidinedion atau glitazon kita sebut nanti, atau fibrat. Jadi dia berperan sebagai ligan. Nah, kalau dia berperan sebagai ligan, berarti dia agonis atau antagonis. Agonis. Agonis, oke ya. Justru yang diaktifkan, maka justru akan mengkatalisis oksidasi lipid. Nah, jadi dia posisinya sebagai agonis. Nah, fungsinya untuk yang alfa, dia oksidasi asam lemak. Kalau PIPAR gamma, dia adipogenesis atau pembentukan lemak dan juga penyimpanan lemak. Kemudian ada oksidasi asam lemak untuk yang beta atau delta. Nah, ini ada beberapa penyakit yang terkait dengan PIPAR alfa, yaitu ada
dislipidemia, diabetik kardiomiopati. Sedangkan untuk pipar delta gamma, resistensi insulin, obesitas dan sindrom metabolik. Untuk pipar beta atau delta adalah dislipidemia dan obesitas. Oke. Jika demikian, maka fibrat berarti obat apa ini kalau dilihat dari penyakitnya? Penurun kolesterol, Pak. Penurun kolesterol, oke, bagus ya. Kalau demikian juga berarti si glitazon dia obat apa? Obat diabetes, Pak. Diabetes. Ya, obat anti diabetes ya, terutama yang dia bekerja untuk yang sudah insulinnya resisten. Nah, dia coba untuk dibuat lebih sensitif lagi gitu. Nah, ini karena terkait juga dengan lemak, terutama bisa juga untuk orang yang diabetes yang ada gangguan berat badan gitu ya, atau yang lebih umumnya dalam payung sindrom metabolik gitu. Oke, sekarang ini adalah beberapa obat yang bekerja pada pipar. Tadi ada pipar alfa, golongan obatnya adalah fibrat, dia penurun kolesterol. Contohnya adalah clofibrat dan gemfibrozil. Berikutnya untuk yang pipar gamma adalah thiazolidinidion. Nah, nama obatnya ada troglitazon, pioglitazon, siglitazon, englitazon, dan rosiglitazon. Tetapi malangnya yang merah semua ini udah ditarik ya. Jadi yang tersisa hanya pioglitazon aja yang saat ini ada di pasaran. Ya, sekarang masuk ke struktur dari si thiazolidinidion atau TZD atau glitazon tadi. Nah, jadi lihat tadi ingat nggak agonis dari pipar gamma apa tadi? Obat golongan thiazolidinidion. Dan yang alaminya apa? Intrinsiknya? Di tabel tadi. Prostaglandin bukan, Pak? Nah, bukan, itu yang eicosanoid boleh, tapi yang sesuai slide ini aja. Fibrat bukan, Pak? Nggak usah jauh-jauh, di slide ini coba lihat. Linoleic acid. Iya, asam lemak ya. Asam lemak yaitu linoleic acid. Nah, ini adalah ligan alami dari si pipar gamma. Mengapa kok seperti kalau lihat sekilas ini ya, mereka ada kemiripan struktur. Nah, itu karena dia ada ini kemiripan juga karena aksinya adalah sebagai ligan gitu ya, pioglitazon di sini. Terus kita lihat lagi dari struktur pioglitazon, rosiglitazon, siglitazon, dan troglitazon itu ada bagian yang berwarna merah. Kalian ketemu nggak itu? Kelihatan tidak? Ini di buku apa? Di file Word PDF saya ada ini. Ya. Nah, ini ya disebut sebagai cincin thiazolidinedion. Nah, ini yang namanya thiazolidinedion itu dari sini. Nah, itu. Jadi thiazol itu ada gugus S-nya. Kemudian ini ada dion, oke ya. Ketonnya ada 2. Nah, keton 2. Nah, ini cincin inilah yang farmakopor dari si golongan glitazon. Jadi semua glitazon dia punya ini ya kan gitu. Ciri khas lagi yang lain selain dari yang warna merah ini atau cincin TZD ini, dia ada jembatan ini ya. Ini namanya metilen gitu ya. Ada metilen kemudian ada fenil. Lihat semua. Ada metilen, ada fenil, metilen fenil, metilen fenil. Oke ya, gitu. Jadi itu ciri khas struktur dari si obat TZD. Tapi ada cerita perihnya ya. Nah ini. Jadi ada troglitazon, ini adalah obat pertama dirilis. Jadi dia obat yang pertama dibuat dan sebenarnya dari struktur dia ada kemiripan sama alfa tocoferol. Itu lihat, alfa tocoferol itu satu antioksidan ya. Kita lihat bagian sininya kan mirip itu ya. Bagian sininya dia mirip. Nah, mirip sekali itu. Nah, yang bagian kanannya itu yang diubah dengan si cincin TZD ini gitu. Nah, obat ini bermanfaat tetapi ternyata dia bersifat hepatotoksik sehingga dia ditarik dari pasaran. Nah, berikutnya tahun 2010
ini ada obat namanya rosiglitazone. Nah, dia pun ditarik oleh Badan POM atau organisasi yang lain karena dia menyebabkan gangguan jantung. Jadi efeknya Avandia itu Amaril itu ya itu ditarik tahun 2010. Jadi dulu ketika saat saya kuliah obat ini masih dipelajari gitu ya. Tapi 2010 sekarang udah enggak. Jadi sekarang tersisa hanya si pioglitazone. Nah, ini cara kerjanya. Jadi bagaimana cara kerja dari TZD ini? Cara kerjanya dia sama ya, dia akan masuk ke membran sel, kemudian dia akan mengikat reseptornya pipar gamma yang ada di nukleus. Kemudian tadi udah jelasin ya, ini termasuk pensinyal yang tipe 2 karena reseptornya sudah ada di sana. Jadi ketika dia nempel, pipar gamma itu terikat sama korepresor dan RXR tadi ya. Tapi setelah dia diikat, si korepresornya dia pergi. Nah, pipar gamma nempel pada PPRE, respon elemen. Nah, dia akan mengaktifkan gen-gen target. Jadi ada proses transkripsi, ada proses translasi. Nah, ternyata gen-gen yang protein yang diatur tadi itu adalah protein yang berperan dalam transduksi sinyal reseptor insulin, gitu. Contohnya adalah IER1, subunit P85 dari PI3K. Nah ini, semua protein ini terlibat pada pensinyalan insulin. Padahal tadi dikatakan bahwa indikasi dari TZD, cara kerjanya, kan dia meningkatkan kepekaan sel terhadap insulin. Jadi sel-sel yang tadi udah resisten terhadap insulin, nah dibuat peka lagi oleh si TZD. Dengan cara apa? Dengan cara ini dia mengsintesis senyawa-senyawa yang terlibat pada reseptor insulin. Nah, akibatnya apa dari diaktifkannya protein ini? Akibatnya adalah aktivitas GLUT4 meningkat. Nah, apa itu GLUT4? GLUT4 itu adalah glukosa transport. Oke ya, glucose transporter. Oke. Nah, GLUT4 menjadi terekspresi di membran. Nah, glukosa ini kan tidak bisa masuk ke dalam sel otomatis karena glukosa itu senyawanya polar. Nah, sehingga dia butuh transporter GLUT. Nah, si GLUT4 ini akhirnya dia bisa membantu glukosa masuk. Nah, jika glukosa masuk ke dalam sel, berarti glukosa di dalam darah itu tinggi atau rendah. Menjadi tinggi. Apa yang terjadi kalau yang semua glukosa masuk ke sel? Lebih rendah, Pak. Lebih rendah. Berarti gula darahnya gimana dampaknya? Gula darahnya turun. Turun. Nah, itu pada diabetes diharapkan kan? Bagus kan? Nah, itu cara kerjanya. Sekarang coba, dari paragraf sini dulu, ada pertanyaan tidak? Pakai logika semua ini. Oke ya. Jadi tadi saya ulangi coba pada diabetes tadi itu ada gangguan resistensi insulin. Jadi sel-selnya itu resisten. Dia adanya insulin dia tidak merespon. Nah, dengan dikasih TZD ini meningkatkan kepekaan sel terhadap insulin. Nah, bagaimana caranya? Dia mengatur protein-protein ini dan akhirnya meningkatkan aktivitas GLUT4. Nah, membuat GLUT4 lebih banyak yang ada di membran sehingga dia membantu memasukkan glukosa ke dalam sel. Ya, bisa diikuti ya. Ya, mekanisme berikutnya yang terkait dengan kepekaan terhadap sel terhadap insulin yaitu dia meningkatkan kadar adenopektin. Yang mana adenopektin itu dia meningkatkan aksi insulin dan menurunkan kadar resistin, di mana resistin ini adalah yang terlibat pada resistensi insulin gitu. Jadi sama ujungnya adalah sel menjadi lebih sensitif atau lebih peka terhadap insulin gitu. Sehingga glukosanya bisa masuk. Nah, ini adalah mekanisme yang pertama dan berikutnya ternyata obat ini juga bisa mengurangi produksi glukosa dengan memperlambat gluconeogenesis atau berikutnya bisa meningkatkan lipolisis trigliserida pada lipoprotein yang sudah sangat rendah VLDL menjadi HDL gitu. Jadi aksinya bisa ke arah sana juga. Nah ini sekarang kita ambil contoh pioglitazone.
Pioglitazone dia akan mengaktifkan pipar gamma reseptor yang ada di nukleus. Kemudian dia akan mengatur gen-gen yang terkait dengan metabolisme glukosa dan lipid. Akibatnya apa tadi? Nih, sensitivitas insulin meningkat. Nah, sehingga dikatakan pioglitazone itu adalah sebagai insulin sensitizer. Jadi membuat sel-sel lebih sensitif terhadap insulin. Nah, akibatnya apa? Ya ini peningkatan uptake glukosa gitu. Jadi glukosanya masuk ke dalam sel sekitar 30-50%. Ini bagus ya di hepar, di otot, di adipos dia masuk selnya. Apa glukosanya? Sehingga pioglitazone ini ya bisa dikombinasikan. Jadi dikombinasikan dengan obat misalnya sulfonylurea gitu ya untuk aktivitas farmakologisnya. Jika seperti demikian, coba lihat. Pioglitazone requires the presence of insulin. Oke ya. Kalau demikian, bisa nggak pioglitazone dipakai untuk diabetes mellitus tipe 1? Dengan kata-kata ini. Enggak, Pak. Mau buat DM tipe 2. Nggak bisa. Karena apa? Dia untuk tipe 2. Mengapa DM tipe 1 nggak bisa? Karena kan meningkatkan sensitivitas insulin ya, Pak. Kalau DM tipe 1, kalau nggak salah tuh insulinnya udah nggak bisa diproduksi lagi ya, Pak. Iya, insulinnya udah nggak ada. Karena sel beta pankreasnya rusak gitu ya. Padahal dia butuh kerja insulin gitu, si pioglitazone gitu ya. Jadi justru malah pioglitazone itu tidak boleh untuk DM tipe 1. Ya. Dia hanya khusus untuk DM tipe 2. Ini dengan tahu mekanismenya, kalian bisa tahu jawabannya. Oke ya. Ternyata tadi ya aksi lainnya pioglitazone juga mengaktifkan pipar alfa gitu ya. Nah, dia sehingga bisa menurunkan trigliserid, meningkatkan HDL kolesterol, menurunkan plasma fatty acid level. Oke. Ya, untuk pioglitazone ada pertanyaan tidak? Oke, ini ada kelanjutannya. Jadi indikasinya dia adalah terapi tambahan untuk diet dan exercise untuk memperbaiki kontrol glikemik pada dewasa yang memiliki diabetes mellitus tipe 2. Oke ya. Nah, TZD atau termasuk pioglitazone ternyata dia dapat menyebabkan atau memperparah dari CHF, congestive heart failure. Sehingga pada beberapa pasien ya, sehingga ini perlu dimonitor tanda dan gejala jika ada HF. Contohnya adalah nih, peningkatan berat badan secara cepat, ada dyspnea atau edema. Terutama setelah inisiasi atau peningkatan dosis. Jadi ketika ada pasien DM tipe 2, tadinya dia nggak dapat pioglitazone. Nah, berarti kan setelah inisiasi dikasih. Nah, ya amati ini, karena dia ada efek samping menyebabkan CHF. Atau ketika ada pasien dikasih pioglitazone, dosisnya meningkat. Nah, perlu dimonitor secara ketat ini. Ini adalah tanda-tanda dari CHF. Gitu. Jadi tadi masalah kekhawatiran terkait efek samping lainnya, ternyata pioglitazone juga bisa pada orang yang punya riwayat bladder cancer atau kanker kemih, dia nggak boleh. Karena ternyata dia bisa menimbulkan bladder cancer pada orang yang punya riwayat. Bisa menyebabkan fraktur atau patah tulang, makular edema, ini gangguan pada penglihatan mata, dan weight gain, penambahan berat badan. Ya, ini efek samping yang dikhawatirkan dari pioglitazone. Ya, untuk pioglitazone ada pertanyaan enggak? Sebelum saya lanjut ke berikutnya. Saya izin bertanya, Pak. Apa izin? Ya, silakan satu. Ya. Ya, Sabita. Saya masih bingung ya Pak, untuk resistensi insulin itu yang bermasalah insulinnya atau si reseptor insulinnya ya Pak? Yang masalah si selnya. Sel yang harus ini ya resistensi insulin itu ya enggak sebenarnya gabungan.
selnya itu dia tidak sensitif terhadap insulin. Jadi ada insulin, ada glukosa. Kalau normalnya ini ya, maka sel otot tadi misalnya, sel otot ketika ada glukosa, maka insulin itu akan dikeluarkan. Nah, sehingga nanti insulin akan membantu untuk memasukkan glukosa ke dalam sel otot, ke sel liver atau sel adiposit. Nah, pada resisten tadi yaitu ada insulin, ada glukosa tapi resisten, nggak diapa-apain gitu. Nah, lalu untuk yang obat diabetesnya itu nanti berikatannya dengan si insulin atau dengan reseptornya ya, Pak? Si pioglitazone ini? Iya. Nih, si pioglitazone dia berikatan sama reseptornya PIPAR. Tapi akibatnya gini, si GLUT4 ini adalah yang membantu glukosa masuk. Oh, salah Pak. Maksudnya yang IRS1 subunit P85 dan PI3K itu berikatannya dengan reseptor atau isi insulin. Oh, ini IRS1 subunit P85 ini adalah bagian pensinyalan reseptor insulin. Coba saya bisa buka halaman Bu Zulis ya. Ini beda bab ya. Itu di bab tirosin kinase. Coba sekarang buka halaman halaman 121. Coba buka halaman 121. Atau ini langsung lihat aja 123. Ya, di sana ada gambar kan? Itu ada IRS1, ya enggak? Kelihatan? Kemudian ada P85, kelihatan enggak? Ya, kita lihat di jalur pensinyalan insulin. Nah, ini emang harus lihat ke sana ya. Jadi ketika ada insulin masuk, coba dilihat semua di buku itu halaman 1, 2, 3. Ketika ada insulin datang, maka insulin akan nempel pada reseptornya. Nah, pensinyalan insulin dengan reseptor, dia akan merekrut atau mengaktifkan IRS. Kemudian ada juga si P110, P85 yang akhirnya mengaktifkan PI3K. Nah, akhirnya kita lihat tanda panah ke kiri, itu ada tulisan transporter glukosa, ya enggak? Nah, transporter glukosa itu adalah GLUT4 yang di slide ini. Nah, yang membuat GLUT4 ke membran. Nah, yang membuat nanti kalau udah ke membran, glukosa bisa masuk ke dalam sel. Ini misalnya adalah sel otot. Jadi sekarang jelas belum saya bisa. IRS1, P85, ini bagian protein dari pensinyalan insulin. Gitu. Yang mana IRS1 dan P85 tadi ekspresinya ditingkatkan dari pemberian obat glitazone. Oh iya Pak. Oh jadi berarti si IRS ini tuh ada di dalam sel ya Pak, bukan di luar sel kayak ligen yang menempel di gitu ya. Bayangan saya soalnya gitu Pak. Iya, di dalam sel dan terlibat pada pensinyalan insulin. Oke, untuk tanya ya, sekarang ada gambarnya. Ya. Iya. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, berikutnya silakan. Izin bertanya Pak terkait tadi efek sampingnya kan bisa sampai menyebabkan kegagalan jantung. Itu keluar ya? Bapaknya keluar, Pak? Iya, keluar. Jadi kamu jadi host ya? Ini cara jadiin bapaknya host gimana? Ayo. Sama kayak mau jadiin co-host. Ayo. Ya aku nggak pernah pakai Zoom, aku nggak tahu caranya. Iya Pak, izin bertanya tadi terkait efek samping dari pioglitazone ini kan dapat menyebabkan kegagalan jantung ya Pak kalau tidak salah. Nah itu kenapa bisa sampai ngefeknya ke jantung ya Pak? Terima kasih. Oke. Kalau saya ditanya sekarang saya belum bisa menjawab ya.
Ya, saya belum bisa menjawab, tapi bukti yang ada seperti itu. Jadi ada gangguan ke sana. Buktinya rosiglitazone itu yang ditarik dia itu apa? Ada gangguan ke jantung tadi. Tapi dari tadi distribusinya mungkin ada juga yang terdistribusi ke otot jantung gitu ya. Ya, saya belum temu jawabannya Putri ya. Kalau Putri cari nemu di PubMed bisa dibagikan. Ya baik Pak, insya Allah. Iya silakan yang lain. Tadi kayaknya ada banyak. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Iya gimana? Terkait tadi obat thiazolidinedion, kan efek sampingnya ada itu ya Pak tadi jantung. Contohnya tuh bisa menyebabkan peningkatan berat badan. Tapi di buku yang Bu Zulis itu thiazolidinedion itu malah buat alternatif pengobatan buat diabetes buat pasien yang obesitas. Itu gimana ya Pak? Ya benar memang. Jadi pada tadi kan dia punya aksi ke ini juga kan ke bagian ke pipar alfa gitu. Jadi satu sisi dia memang bisa ditujukan untuk orang ke obesitas, tapi dia juga punya efek ke meningkatkan berat badan juga. Ya itu seperti itu bisa, ya. Dia cocok untuk orang yang gemuk, tapi dia bisa juga menyebabkan berat badannya naik. Bisa ditangkap ya? Ya dia cocok untuk pasien seperti itu, tapi efeknya bisa ke arah sana gitu. Oh ya baik Pak, tapi tetap thiazolidinedion ini tetap buat alternatif untuk pasien yang obesitas ya Pak, meskipun dia punya efek samping buat meningkatkan. Bener. Iya, dia justru cocok buat orang DM yang gemuk, tapi dia bisa meningkatkan berat badan gitu. Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, iya, memang agak sukar ini ya, suka di logika, tapi itu yang terjadi. Ya silakan. Udah ya yang tanya. Oke, jika tidak ada saya lanjutkan. Ini udah. Nah sekarang tadi yang saya sebutkan ada alfa, ada gamma, kemudian ada beta dan delta. Nah ini ada dikembangkan sekarang agonis pipar alfa gamma. Jadi tadi yang alfa tadi kan kaitannya sama kolesterol ya. Nah itu dikembangkan obat yang bisa menarget pada dua reseptor sekaligus, yaitu PPAR alfa dan PPAR gamma yang diyakini bisa menginduksi aksi melengkapi, jadi saling komplementer gitu ya, dan bersinergis pada metabolisme lipid, sensitivitas insulin, pengendalian inflamasi, dan juga mungkin menghindari atau mengurangi efek samping dari pipar gamma. Nah ini contohnya adalah si ragaglitazar dan muraglitazar. Tapi muraglitazar itu ditarik karena ada efek samping pada kardiovaskuler. Nah ini ada senyawa lagi yang baru disintesis. Ini orang India ya, jadi yang buat si obat-obat ini orang India. Ini Dr. Reddy's Foundation, DRF. 2019 ini sekarang yang sedang dikembangkan pada pipar alfa ganda tadi, alfa dan gamma, dual pipar alfa dan gamma agonis. Jadi obat yang di sana sudah dikembangkan. Terus ada juga orang kepikiran gini, gimana kalau ada obat yang menargetkan semua? Jadi namanya PAN ya, PAN pipar. Artinya semua pipar ditarget. Jadi mau yang alfa, beta, gamma, delta, apa itu semua ditarget menjadi agonis. Nah itu sedang dikembangkan juga. Jadi tadi harapannya diharapkan tadi memiliki efek gabungan dan sinergis. Karena tadi ya, karena si obat-obat ini terutama untuk pasien diabetes yang tadi yang gemuk atau yang ada gangguan metabolic syndrome tadi. Oke, berikutnya ada reseptor vitamin D. Vitamin D ini merupakan salah satu vitamin larut lemak, dia penting pada banyak proses tubuh dan memiliki struktur molekul steroid. Sebenarnya vitamin D bukan sepenuhnya vitamin,
karena kebutuhannya dapat dipenuhi tidak hanya dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D, tapi juga dapat disintesis oleh tubuh dengan bantuan sinar matahari. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi ini aktivasi reseptor vitamin D. Pertama, kulit kita itu ada di dalamnya ada namanya 7 dihidrokolesterol. Yang mana dengan bantuan UVB dan panas, dia akan menjadi vitamin D3. Vitamin D3 ini nama lainnya adalah cholecalciferol. Nah, kita juga mengkonsumsi makanan mengandung vitamin D seperti ikan, susu, jamur, dia. Nah, itu bentuknya adalah vitamin D3, vitamin D2 atau ergocalciferol. Nah, baik dari diet maupun dari vitamin D3 yang kita buat itu di liver itu akan dimetabolisme menjadi kalsidiol atau 25 hidroksi vitamin D3. Oke ya. Nah, berikutnya kalsidiol oleh enzim yang ada di ginjal dia akan menjadi 1,25 dihidroksi D3 atau nama lainnya adalah kalsitriol. Oke ya. Jadi olnya ada 3 itu ya. Jadi ada kalsitriol namanya sekarang. Nah, berikutnya lah kalsitriol yang aktif ini berikatan sama VD. VD itu adalah vitamin D reseptor. VDR, vitamin D reseptor. Nah, akhirnya sama berikutnya ya, si vitamin D reseptor dia akan menempel pada VDRE, respon elemen ya, vitamin D respon elemen. Dan ternyata tadi VDR udah kompleks sama si RXR, jadi persis kayak si PIPAR tadi. Nah, akhirnya dia membuat ekspresi gen target yang diperlukan untuk banyak ya fungsi vitamin D, salah satunya adalah pertahanan tubuh. Nah, untuk gambar ini silakan ada pertanyaan. Ya, di buku kalian ada nggak vitamin D? Kayaknya tidak ada ya. Iya, Pak, di bukunya Bu Yulis nggak ada. Nggak ada, oke. Ya, saya sampaikan karena ini penting. Jadi pada sekarang tahu nggak pasien COVID atau siapa itu dia diberikan vitamin D3 dosis tinggi. Nah, itu karena dia terlibat pada proses imunitas ini. Nah, ini ceritanya. Oke ya, saya review ulang. Hubungan antara vitamin D dan sistem imun. Tadi ada 7-DHC, 7 dihidroksikolesterol, dengan bantuan matahari menjadi D3, D3 menjadi 25 D3, kemudian 25 D3 menjadi 125 D3, kemudian berikatan dengan reseptornya. Nah, akhirnya dia masuk ke mana? Ke inti sel kompleks ini dan menghasilkan, lihat, gen yang diatur oleh si vitamin D reseptor ini itu ternyata adalah namanya yang merah-merah ini itu disebut sebagai ini ya, LL37. Nah, LL37 ini adalah suatu mikroba antimikroba peptid. Jadi peptidnya antimikroba. Nah, akhirnya yang nanti dia bisa membunuh mikroba, itu ceritanya. Gitu ceritanya ya. Jadi ini yang pada kulit, sedangkan tadi D3 menjadi 25 D3, tadi kan udah saya ceritakan ya, itu terjadi di liver. Nah, 25 D3 yang nanti berikatan sama VDR, 125 D3 yang sama ini menghasilkan L37. L37 itu adalah yang membantu meningkatkan proteksi mikrobisidal, karena L37 itu adalah antimikroba peptide, AMP, antimikroba peptide. Mengapa kok itu penting pada sistem imun tubuh? Jadi vitamin D meningkatkan AMP, antimikroba peptide. Ya, ini metabolismenya diingat ya. Silakan digambar boleh.